kehidupan istri Indo-Eropa yang terjepit antara dua dunia yang tak pernah menerima. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Di Hindia Belanda awal abad ke-20, ras bukan sekadar warna kulit. Ia adalah penentu nasib, harga diri, bahkan hak untuk dicintai. Di antara benturan budaya Jawa dan kekuasaan Eropa, lahirlah generasi Indo. Anak-anak hasil perkawinan campur antara pria Eropa dan perempuan Bumi Putra. Namun, bagi para perempuan Indo, seperti Anne Crown, hidup di koloni tak pernah benar-benar mudah. Anne Crown, bintang yang sendirian di panggungnya. Anne Crown lahir dari ayah Belanda dan ibu Jawa pada dekade 1910-an. Di Batavia, wajahnya cantik, kulitnya lebih cerah dari perempuan Bumi Putra lain. Namun tak cukup putih untuk diterima sebagai Eropa. Dunia Indo di Hindia adalah dunia tanpa tempat, terlalu timur bagi orang barat, terlalu barat bagi kaum pribumi. Tahun 1930, Anne mendapatkan peran dalam film Bisu Destem des Bleds, Suara Darah. Film ini menyentuh soal hubungan ayah Belanda dengan anak perempuannya yang berdarah campuran. Ironisnya, di layar perak, Anne menjadi simbol ketegaran Indo, tapi di kehidupan nyata, ia menghadapi stigma sebagai anak luar nikah dan nyaiskail, sebutan merendahkan bagi anak-anak dari hubungan tak resmi. Kita bukan siapa-siapa di negeri ini. Di sini kita hanya bayang-bayang. Anne Crown dalam sepucuk suratnya ke 1933. Nasib para nyai dan anak-anaknya. Sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20, banyak pria Belanda menjalin hubungan tak resmi dengan perempuan Bumi Putra yang disebut nyai. Para nyai ini tak memiliki status hukum. Mereka kerap diperlakukan layaknya istri, namun tanpa hak di mata hukum kolonial. Ketika para pria Eropa kembali ke negerinya atau menikah dengan perempuan Belanda, maka para nyai ini ditinggalkan dan anak-anak mereka terperangkap di celah dua dunia. Di sekolah Eropa mereka diejek sebagai pelenda kampung. Di lingkungan Bumi Putra dianggap kebul-bulian. Anne menyaksikan ibunya dihina oleh istri sah seorang pejabat Belanda. Saat pesta malam tahun baru 1929 di Koningsplein, ibunya tak diizinkan masuk ke area ballroom. Anne, yang kala itu baru berusia 17 tahun, berjanji pada dirinya akan membuat orang Eropa melihat keberadaan darah Indo, darah campuran yang selalu salah. Anne sempat bertunangan dengan seorang Indo-Belanda, Peter van der Velgeek. Namun keluarga Peter menolak keras, menyebut Anne cipraper, tidak pantas, karena darah Bumi Putranya. Di tengah deraan itu, Anne menulis artikel di Javebod berjudul Siapakah Kami? 1932. Menyuarakan kegelisahan kaum Indo yang tak mendapat tempat. Kami tak bisa kembali ke Belanda. Kami tak sepenuhnya diterima di sini. Kami adalah anak kandung Hindia yang justru diasingkan di tanah lahir kami sendiri. Tulisan itu membuatnya diancam sensor pemerintah kolonial. Tapi banyak perempuan Indo lain diam-diam mulai menyalin dan membagikannya di warung-warung kopi. Akhir yang sepi. Meski menjadi aktris ternama di Hindia dan ikon Indo, Anne tak pernah menikah. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sebuah rumah kecil di Pasar Baru. Tahun 1942, ketika Jepang menduduki Hindia, Anne ditangkap dan dimasukkan ke kamp interniran bersama keturunan Belanda lainnya. Ia meninggal akibat kolera di kamp Cimahi. Tahun ke-1944 kisahnya nyaris terkubur, hingga beberapa sejarawan menemukan kembali arsip surat dan foto-fotonya pada 1990-an. Warisan perempuan Indo. Kisah Anne Crown adalah cermin getir tentang bagaimana kolonialisme bukan hanya tentang penindasan politik dan ekonomi, tapi juga luka sosial tentang perempuan-perempuan Indo, anak-anaknya, dan istri-istri simpanan yang hidup di antara dua dunia, yang tak pernah benar-benar mengakui keberadaan mereka. Sumber referensi pertama, Jean Galman Taylor, The Social World of Batavia,
European and the Eurasian in Colonial Indonesia ke-1983. Kedua Lontar Foundation, Indo Women in Colonial Indonesia ke-2005. Ketiga Arsip Film Destem des Bloods 1930. Film Museum Amsterdam. Keempat Surat Pribadi Annie Kroon, Koleksi Museum Nasional Indonesia. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.